Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya teman-teman, pembelajar Bible dan bagaimana aplikasinya, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa berkenalan dengan Dani C. Malvina dari Jayapura. Terima kasih sudah hadir dalam Bible Study ini, sudah siap dengan Alkitabnya, catatannya. Tentu Ibu Triani dari Sorong, apa kabar Ibu Triani? Ibu Ratna, Yuliana Wati, apa kabar? Ana dari Wonosobo, apa kabar Ana? Bagaimana ini banyak musim hujan ya, dingin sekali kali Wonosobo ya. And Ibu Christiansen Theodora, semangat belajar juga saya. Thank you Jaya di Horas, bagaimana Medan? Thank you untuk siap belajarnya, semangatnya. Pak Waluyo, selamat sore. Sudah dengan Ibu Tris ya, sudah siap belajar untuk Bible Study, senang sekali saya mendengarnya. Dan nanti kita belajar aplikasinya Pak ya, itu lebih indah. And Nicholas Kapo, shalom, salam kenal dari mana Pak Nicholas? Bisa kasih tahu? Thank you sudah bergabung. And teman kami yang setia dari Switzerland, Syarab Anik, shalom. Terima kasih sekali untuk semangat belajarnya. Emmanuel Alce, shalom. Emmanuel, saya lupa nih, dari mana Emmanuel ya? Thank you so much. And Grace Anita dari Jakarta, siap belajar juga. Thank you untuk semangat belajarnya, sangat menghibur saya. And we have Oma Hedi Waboruntu, thank you so much untuk melayani semuanya. Wow, Brother Erwin Nadeak, selamat sore, Pastor, thank you. Anda menyemangati semua adik-adiknya ya, tim BTS ini ya. And Stephanie Juntak, shalom Ibu Indri. Horas dari Medan juga, wah luar biasa. Thank you juga untuk bergabung di Bible Study ini. Ibu Trivena Masuka dari Samarinda, Kalimantan Timur, thank you so much sudah bergabung. Dharma Juang, dari mana Pak Dharma Juang? Boleh kenalan nih. Dari mana? Pak Martin Palangkaraya. Wow, ini salam sehat. Saya juga kirim salam sehat dari Jakarta. Kita ini betul-betul ya di bawah anugerah pemeliharaan sehingga imunitas kita tinggi. Ibu Alan Christina, apa kabar Ibu Alan? Thank you so much for joining. Ernie Yohana dari Makassar. And thank you juga untuk Juliana Mose dari Manado. Apa kabar Jo? Ibu Irin Tan, Phoenix, Arizona, how are you doing? Kita semua sehat dalam anugerah Tuhan, imunitas tubuh secara alamiah bagus. Thank you MJ Siska dari Hilversum, luar biasa dari Holland ya. Thank you Inge untuk duduk atau tiduran ya. Alan, lagi bikin berapa roti lagi hari ini? Thank you so much, your hand is really special. Maria, thank you Maria, Marlin. Saya sangat terinspirasi dengan semangat drummingnya untuk ngedrum. Thank you Anita Duplessis. Hi from Cape Town. I'm still reading you with Facebook and your fire to really work on the trafficking things. Thank you so much for your heart. Send my regards to your husband too. And Erikson, Pak Erikson Tugatorop, thank you so much untuk sudah bergabung. Pak Dharma Juang dari Purwokerto, salam kenal ya Pak Dharma. Uti apa kabar? Sudah balik ke Jakarta belum Uti? Salam sama Pak Ian ya, dia kirim video yang kreatif loh, menggambarkan kondisi orang Kristen rata-rata yang banyak aktivitas di pertemuan-pertemuan ibadah tapi tidak mengikuti hidup dengan Yesus. Beautiful video, salam ya sama Ian ya. Ibu Maria Sunardi apa kabar? Ibu Maria Sunardi masih di Melbourne ya. Halo Pak Acin Anggo, Pak Andika, and we have Salt and Light. Boleh salam kenal Salt and Light?
Dari Jakarta atau dari Belanda? Puji Astuti, thank you. Mary T. Mary Teguch, apa kabar? Geo, gimana Geo? And Ayi Harry dari Madiun selalu nyimak ya Bu, meskipun siaran ulang kadang Tuhan Yesus memberkati. Oh betul firman yang dibagikan hari ini belum tentu langsung jadi revelation, you know. And thank you so much loh Ayi Harry, I'm blessed. And Fenty Chia, thank you Fenty for joining. And Johanna, selamat sore juga. Thank you so much sudah bergabung semua. Kita berdoa ya, supaya kita bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Bapa kami yang terkasih, yang mengasihi semua umatmu yang bergabung sore hari ini di Bible Study kami di hari Kamis. Dan juga yang akan bergabung di YouTube di hari Senin. Dan juga yang meninjau kembali rekaman di YouTube di GGA Community, linknya Bible Study GGA Community. Bless them Lord, karena kok Allah yang hidup bangkit dari mati dan Allah yang terus berbicara. We thank you for speaking to us. We bless your holy name, I pray. Terima kasih untuk pewahyuan dan pengertian firman yang akan memerdekakan jiwa kami, emosi kami dari belenggu-belenggu, halangan-halangan, serangan apapun yang bikin kami reaktif bukan responsif. Buat firman-Mu hari ini menguatkan, membangun, membebaskan umat-Mu. Gereja yang Kau cintai, mempelai-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus kami berjanji selalu memberikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Thank you semuanya, Pak Ibu Josephine Silalahi, Horas. Thank you sudah bergabung. Saya hari ini mau bawa Anda ke pengalaman real. Anda sudah belajar basic dari membangun hubungan dengan Tuhan yang betul-betul berat, the day by day thing. Dan Anda berpikir bahwa ikut Tuhan itu santai aja, asal muncul di ibadah, dengar khotbah, semuanya honky-dory, hidup Anda akan bertumbuh dewasa, excited for Jesus. Enggak begitu ya. Kita kalau ikut Tuhan itu mesti berjalan dengan Tuhan dari bangun pagi sampai malam. Oke, itu bersama Tuhan. Anda mainin aja lagu itu, bersamamu Bapa. Itu bersama-sama loh. Actually step by step, day by day, minute by minute, moment by moment. Eugene Peterson berkata seperti ini. Semua kita tahu di Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan Eugene Peterson berkata bahwa umat Tuhan mengutip ayat itu, Yesus adalah jalan, kebenaran, kehidupan. Tapi atensinya majority di dunia, fokusnya, kalau Eugene Peterson di Amerika, almarhum sudah ngomong ini, berarti di dunia seperti ini. Karena dia diwariskan gereja yang penatuannya hanya kerja buat kerja. Tapi they don't have relationship dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kalau relationship dengan sesama buruk, relationship dengan Tuhan buruk. Karena itu satu koin dua sisi. So Eugene Peterson berkata, majority orang Kristen fokus kepada kebenarannya. Tapi nggak pernah fokus ke jalannya. So today saya memberikan judul, apakah Anda antusias mengikuti jejak langkah Yesus? Are you enthusiast? You have enthusiasm to follow the step of Jesus. Kalau Anda mengakui Yesus adalah jalan hidupku. Kalau Anda mengakui Yesus adalah kebenaran, kehidupan. Come on. Kalau dia adalah jalan, of course Anda mesti ngikuti gaya hidupnya dia. Anda mesti berjalan sama dia. Anda nggak bisa lepas. Makanya dia kasih kepada kita an easy yoke. Okay? Cook yang gampang. Atau bahasa Indonesianya, cook yang enak. Kita semua jadi orang Kristen tidak banyak mayoritas nggak menikmati kekristenan kita. Boring, membosankan, gitu-gitu doang, dengar khotbah melulu, dengar khotbah bisa ngantuk, okay? And males catat sambil jalan-jalan dengar firmannya, habis dengar tutup buku, lupa, langsung sibuk dengan handphone gadget-gadgetnya, browsing, contacting, Saya baru tahu loh kalau di setting handphone, terutama yang saya punya ya, mereknya ya, itu yang OS-nya iOS tuh, itu
kita tuh bisa tahu loh, sehari itu berapa jam kita browsing. Berapa jam kita tuh Netflixing. Dibandingin berapa jam kita itu bersamamu Tuhan. Karena Allah kita namanya Immanuel, artinya God with us. Bagaimana dia bisa with us, the God with us, kalau kitanya tidak with Him. Kita nggak mungkin bisa with Him kalau kita nggak memilih Yesus sebagai jalan kita loh. Orang yang mengikuti Yesus tanpa berjalan bersama Yesus, kalau yoke itu kan saya gambarnya kan selalu kiri kanan kan, sapi senior sama junior, tapi kan bersamping-sampingan, berdampingan, bukan depan belakang. Yesus mesti di samping kanan kita, kita di kirinya. Jadi langkahnya Yesus kita mesti ikut derapnya nih. Anda antusias nggak? Mayoritas kalau belajar kebenaran hot, kata Eugene Peterson, right? So today saya perkenalkan jalannya dia. Kalau Anda ikut jalannya dia, walaupun di lembah kekelaman, kayak Daud katakan, Mazmur 23 itu Daud di usia lanjut menggambarkan 7 hal yang Yesus lakukan. Pada waktu kita dombanya, Yesus tuh gembala agung kita. 7 hal dijamin Allah lakukan pada kita. Termasuk di saat dia bimbing kita ke lembah kekelaman. Kalau bahasa Inggrisnya, though I walk in the valley of the shadow of death. Walaupun saya ada di lembah jurang kematian, di mana kiri kanan terserak mayat-mayat, mungkin dari COVID dan sebagainya. Walaupun aku mesti melewati, berarti kan banyak kematian, banyak bahaya, banyak pembunuhan dan sebagainya. I fear no evil, because thy staff and thy rod they comfort me. Karena tongkat gadamu menyertai aku. Nah, berarti kalau Anda ditemani bersama Tuhan, Tuhan nggak menjaminkan sama sekali that Anda akan hidup bebas ketakutan, bebas maut, bebas badai, nggak ada. Anda pasti dibawa ke kondisi uncontrollable. Anda tidak bisa kendalikan, tidak mampu beresin sama sekali in that place. Kalau nggak perlu pakai lembah kekelaman. Kalau nggak butuh iman. Iman tuh sesuatu pemberian Allah, di mana Anda bisa punya pengharapan ke Tuhan, percaya Tuhan ada bersama Anda, tapi nggak kelihatan di tengah badai. Nah itu iman tuh. Itu tidak akan terjadi kalau Anda tidak biasa latihan the ways of God, living in His way. Artinya udah copy paste, Yesus ngapain tiap hari ya udah copy paste. So jangan stop di kebenaran saja, but live in abundant life of Jesus. Jadi enaknya Yesus memberikan hidup berkelimpahan. Because He's the way, the truth, the life. Dan Yohanes 10 ayat 10b berkata, I come to give you life and life abundantly. Nah, itu hanya terjadi kalau yang dipasang itu Yesus punya. Dan enak. Katakan enak. Nggak ada stres, nggak ada mental illness, nggak ada sakit mental. Let's jump in kepada pelajaran ini. Lihat Mazmur 22 ayat 1 sampai 6. Ini pemazmur yang berseru dan Anda kalau baca ini udah tahulah. Ini jeritan yang ada di kitab Yohanes 19, Matius 26, okay? This is the cry of Jesus, cry of Jesus. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau Anda ikut Bible study ini, Anda akan ikutin the way, bukan hanya the truth. Okay? Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Pernah nggak Anda rasa di tengah-tengah krisis, badai, ekonomi, gara-gara si COVID, nggak bisa traveling, nggak bisa kemana-mana, Anda vaksin reaksi, ada side effect, waduh, nggak pasti semua. Kayak Anda mesti booster ketiga, booster keempat, booster kelima, itu kan bukti bahwa vaksinnya nggak mempan sama si virus, betul nggak? Medically gagal loh, pharmaceutically, right? And Anda dibuat parno, harus vaksin, kalau nggak gini-gini. And you better choose. Milih vaksinnya mana aja, Anda mesti tahu mana yang sintetik, mana yang virus dijinakan. You have to know. Karena ini dimasukin ke darah Anda loh. Okay? You need Jesus. So di sini pemazmur Daud, dia teriak, my God, kenapa kau meninggalkan aku? Jadi nggak kerasa loh hadirat Tuhan. Aku berseru tapi kau tetap jauh dan tidak menolong aku.
Allahku, aku berseru kepadamu waktu siang, tapi kau nggak jawab. Pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Lihat nih emosinya nih. Yang dilihatin ini emosinya, kondisi emosi. Saya kasih kunci ya kalau belajar mau lihat mujizat Tuhan dan ketemu Tuhan. Di tengah badai jangan lihat problem dan badainya dan apa kata orang. Lihat apa kata Tuhan. Go back to the word, not the news. Yang kedua, fokus ke Yesus dengan praktek day by day. Lagi enak, lagi nggak enak, practice it, jangan quit. Supaya otot emosi imanmu kuat. Gitu loh ya. Supaya kalau track sama Tuhannya tuh gampang gitu loh. Jangan sampai stres dulu, hilang ingatan, kabur. Aduh, itu bukti otot imannya nol. Oke. Tetapi tidak juga aku tenang. Nah, lihat emosinya. Yang ketiga, always look at your emotion. Lihat kondisi kesehatan emosimu. Emosimu lagi apa? Gejolak, amarah, kalut, kemelut, depresi, pahit, tawar, mau quit. Dengerin, itu lagi menjaga hatimu. Dari semua yang perlu dijaga bukan perusahaan, bukan rumah. Kondisi emosimu. Itu akan menentukan rumah Anda, bisnis Anda hilang apa enggak. Okay, because making decision dari emosi yang kemelut, gejolak, bisa salah tuh pertimbangannya. Nalar jadi bodoh. Dan gak kedengeran hikmat Allah. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak jawab. Waktu malam, aku juga nggak jadi tenang. Padahal engkau tuh yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Nah, lingkar itu kata terluput. Berseru, nggak ada doa dalam hati. Di tengah badai kecepit tertindas, gundah gulana, depresi. Berteriak daripada teriakin orang, mendingan teriakin Tuhan. Dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya. Dan mereka tidak mendapat malu. Kuncinya kalau Anda berseru pada Tuhan, you will never be put to shame. Hamba Tuhan yang berseru pada Tuhan tidak akan dipermalukan Tuhan. Nggak mungkin. Anak kecil ketakutan masa teriak, papi, mami. Masa diketawain. Masa orang tuanya bilang goblok gini aja takut. Itu bukan manusia tuh papinya itu. Nah, di sini di Mazmur 22 Daud punya doa tidak dijawab sama Tuhan. Artinya the answer is no. Ini kan terjadi di kayu salib kan? Eli lama sabachthani. Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya terang kamu jadi dosa kok. Allah Bapa kan kudus. Dia nggak bisa bersatu sama dosa. Of course nggak ada Allah Bapa. Itu doanya Yesus yang tidak dijawab Tuhan, alias ditolak. Memang you need to go through it. Dan kemudian Yesus melepaskan napasnya. Into your hand, I release my spirit. Nggak ada orang bunuh Yesus loh. Dia lepasin napasnya sendiri. Kenapa bisa begitu? Because he's God and you are not. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Anda jadi Daud, bagaimana responmu? Di tengah kecepit ekonomi, di tengah banyak keluarga yang meninggal karena COVID, di tengah bisnis macet semuanya, dan Anda seperti nggak kerasa ada Tuhan sama sekali. Kalau jawaban Tuhan no, gimana? Memang Anda ada di situ dan lama loh berjalan, mungkin 2 tahun ini. Anda akan ketinggalkan Tuhan? Atau Anda will stay faithfully? Bill Johnson berkata seperti ini. Allah Bapa kita itu faithful. Makanya kalau Anda tidak meresponnya dia dengan faith, dan Anda betul-betul mencemari dia dan menyangkal dia, his faithfulness supposed to be responded with his faith in us. Iman itu datangnya dari Tuhan loh, bukan milik kita loh. Itu bukan telepati loh, itu bukan hasil kerja keras kita loh. Makanya jangan dibikin jadi kata kerja. Imani nggak ada. Faith comes. Faith is a spirit. 2 Korintus 4 ayat 13. It is a spirit. Now we have a spirit of faith. So faith is a person. The person should come. Makanya you have hope. Nah, seorang bernama Horatio Spafford di tahun 1870, sahabat dari penginjil top di dunia waktu itu, namanya Dwight L. Moody. Horatio Spafford adalah seorang landlord, tuan tanah yang banyak propertinya di big city of Chicago.
Namun waktu Chicago kebakaran besar-besaran kota-kotanya, si Horatio Spafford mengalami musibah-musibah dalam hidupnya yang beruntun, nggak kelar-kelar, and is a big loss. Ini kehilangan besar. The Unimaginable Losses and Suffering, itu bukunya. Di tahun 1871 seluruh tanah miliknya terbakar, propertinya semua terbakar, kayak tanahnya Ayub tuh kebakar. Di kebakaran besar di kota Chicago. Setelah beberapa hari kemudian putra tunggalnya meninggal selang beberapa saat setelah kebakaran terjadi. Di tahun 1873, 2 years later, dia rasa butuh istirahat akibat kehilangan besar yang begitu masif dan kedukaan meninggalnya putranya. Dia mengalami, Anda bisa kerasa ya, mengalami stres sampai dia bilang I need rest. Berarti dia kan sudah susah kerja. Dan mereka naik kapal untuk liburan keluarga. They want to go to Europe, liburan ke Eropa. And Horatio Spafford sudah mau boarding ke kapal, batal. Tapi dia bilang sama istrinya dan anak dan putrinya 4, you just go ahead, nanti kita ketemu di Eropa. Aku mesti settle bisnisnya dulu. Istrinya namanya Anna dan keempat putri mereka pergi duluan berlayar ke Eropa. In 12 minutes, dalam 12 menit, kapal tabrakan dengan kapal tangki. 226 penumpang kapal meninggal semuanya. Musibah-musibah hidupnya ini, atau saya sebut the unimaginable losses and suffering, which is like Job, seperti Ayub, berakhir dengan Anna Spafford, istrinya, berdiri dengan gagah di dek kapal bersama keempat putrinya kecil-kecil yang masih muda, yang merenggut, mencengkram, kenceng-kenceng ke ibunya. Dan mereka semua, keempat anaknya terhanyut ombak. Terhempas ombak kecuali Anna. Yang keenam, Horatio terima telegram istrinya. Save alone. Selamat sendirian. Ketujuh, Horatio Spafford mengunjungi lokasi di laut di mana keempat putrinya terhempas ombak lautan dan tenggelam di kedalaman lautan itu. Jadi tidak semua orang mati di kuburan loh ya. Kedelapan, di sana tempat jiwanya direnggut duka. Di tempat di mana anaknya tenggelam dan meninggal. Dia direnggut duka terdalam. Di tempat itu dia menulis, It is well with my soul. Kalau bahasa Indonesianya seperti wanita Sunem yang mendapat anak yang dia tidak harapkan. Tapi karena dia melayani Elia, dia dapat anak. Tapi suatu hari anaknya mati. Dan dia bawa ke Elia. Kemudian ditanya sama suaminya, kemana kau? Apakah baik anak kita? It is well. Bahasa Inggrisnya ngomongnya, it is well. Selamat, selamat. Di situ Horatio berkata, it is well with my soul. Jiwaku baik kok, selamat kok. So saya kasih pertanyaan pada kalian, which is a self-reflection, akan menjadi cermin pribadimu. Kalau ada berita buruk, jangan dengerin berita buruknya, tapi dengerin jiwamu. Makanya namanya self-reflection. Saya dulu gak suka loh ini, tapi today dengan day by day, I have no choice. Karena Anda mesti kenal jiwamu, kondisi kesehatan jiwamu, sebelum Anda ketemu Tuhan. Karena Yesus adalah penyelamat jiwamu. Kalau Anda nggak sadar Anda sakit jiwa, bagaimana Anda perlu kenapa Anda mesti cari Yesus? Karena Anda juga nggak kerasa problem kok jiwanya. Tapi orang yang meninjau, berdiam, merefleksikan diri, akan jujur, tahu jiwamu kayak apa. Banyak orang nggak mau jujur, akibatnya hidup dalam denial. Merasionalisasikan semua problem itu. Blaming others, nyalain orang lain. Bahkan nyalain diri sendiri, ngutukin dirinya sendiri. Okay? So what about Spafford, Horatio Spafford, and his relationship with Jesus Christ move you the most? Apa yang membuat apakah jiwamu tergerak baca kehidupannya si Horatio Spafford ini? Apakah pengalaman kehidupan dia yang dialami musibah-musibah ini dengan kehilangan berat yang besar-besaran, kedukaan mendalam ini berbicara mengenai Anda dengan hubunganmu dengan Yesus? Apakah ini menggambarkan hubungannya Horatio dengan Yesus?
It is well with my soul. Siapa yang jadi jangkarnya Horatio? Dia tulis lirik lagunya yang memberikan penghiburan bagi banyak orang berduka. Dalam kedukaan berat karena terlalu banyak kehilangan. Kalau Anda seperti Ayub dalam satu hari kehilangan 10 nyawa anaknya. 10 kedukaan, 10 penguburan. And ditulis lagunya seperti ini. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, apapun bagianku, Tuhan kau telah mengajarkan aku untuk berkata, it is well with my soul. Selamat, selamat jiwaku. Karena jiwa itu perlu disayang, itu sangat disayangin Tuhan. Badan bisa meninggal, kembali ke debu. Nyawanya jangan hilang. Karena Tuhan berkata kepada iblis di Ayub 2 ayat yang keempat dan ayat kelima. Kamu boleh sentuh apa yang dia punya. Yang di luarnya dia tuh loh. Tapi sayangkan nyawanya. You know God really love our soul. Tuhan sangat cinta nyawa kita. Karena pada waktu Anda pergi ke ibadah kedukaan, semua kalung mutiara, semua kacamata bermerek bingkainya, semua blus-blus bermerek, ketinggalan, nggak dibawa. Telanjang Anda masuk ke dunia, telanjang Anda meninggalkan dunia. Hanya badan aja selongsongannya nanti didandanin juga. Dan akan jadi debu, kapur semua. Tapi nyawamu di mana? That's why we need Jesus. Karena hanya Yesus yang bisa menjamin nyawa kita kekal bersama Dia. Kalau Anda hidup dengan jalan jejak langkahnya Yesus. Not just the truth, but pay attention to the way of life. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control. Biar jaminan kepastian ini yang kontrol. Jangan situasi, circumstances yang kontrol kita. What is your blessed assurance? That Christ hath regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. Udah diganti sama darah Yesus, nyawa kita kok. Dalam darah kan nyawa, Imamat 17:11. So, hari ini saya mau tanya pada Anda. Berani gak Anda ngomong di tengah COVID ini? Di tengah badai krisis ekonomi. Karena saya mendengar jemaat saya berkata, aku lagi gak kepingin baca Alkitab. Gajiku dipotong 50%. Aku gak tahu kapan aku dipecat. Ini gejolak jiwa. Bisa seperti tsunami sendiri di dalam. Sampai orangnya gak tahu mesti ngapain. Tsunami di luar masuk ke dalam. Beda sama Yesus. Di tengah ombak taufan yang airnya masuk ke kapal dari Yesus dan murid-muridnya. Lagi dites jadi apprentice. Nyebrang Danau Galilea. Yuk kita nyebrang. Badai masuk gak dikasih tahu loh. Mereka panik dan marahin Yesus. Mau celaka ya kita ya? Ayo bangun. Yesusnya bobo. Can you have that kind of peace di dalam? Walaupun luarnya badai melempar-lempar, menghempas kapal Anda. Dengan di ujung ombak besar itu. Can you have peace? Sebetulnya damai dan kekalaman dan ketenangan itu adanya di mana? Di bawah ombak. Coba Anda nonton Discovery Channel atau National Geography. Kan suka ada diving itu. Anda lihat emangnya ada kekacauan traffic di dalam dasar lautan? Nggak ada, tenang, kalem. Di tengah-tengah dan di atas badai ke mulutmu. Go deep, so deep. Jero-jero banget gitu loh. Masuk gitu loh. Di situ Yesus ada di situ. All bad situation, darkness. Tujuannya untuk Anda ketemu Yesus. Bukan murtad. Oke? So, sekarang kita lihat di Matius 26. That Jesus went through loss. Apakah Yesus juga mengalami kehilangan dan kedukaan? Semua ini, day by day, akan mempersiapkan Anda to face trial. Karena perjalanan ikut Tuhan, walaupun day by day bersama Tuhan, walaupun solitude, silence, and stillness, nggak menjamin Anda hidupnya di bumi santai dan tidak ada masalah, bebas problem, tidak. Justru Anda dibawa ke tengah badai. But kekalaman, ketenangan, keteduhan Yesus ada nggak di dalam? Because Jesus is in your heart. Nah ini tes kekristenan yang membuat Anda jalan nggak
ke jalannya Tuhan. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Catat aja. You are going through Getsemani. Yesus punya Getsemani, Anda juga punya Getsemani. Saya juga punya Getsemani. Nggak ada pilihan. Mau pakai gelar PDT, mau pakai gelar rasul, gembala, guru, penginjil, nabi. Anda manusia tetap. Bejananya manusia. Tanah liat. Yohanes 4 ayat 7 itu. Tetap kalau mau itu penuh kemuliaan Allah, bejananya mesti mati. Orang mati nggak akan emosional, nggak akan reaktif. Karena nggak kerasa apa-apa, udah mati. Kita lagi dibawa ke situ. Supaya Anda mengalami hidup dan hidup berkelimpahan itu. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang namanya Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Let's see bagaimana Yesus menghadapi the battle over suffering. That is won on your knees before God. Yesus memodelkan kemenangan di tengah penderitaan dan sakit. Itu terjadinya di lutut Anda. Seperti Yesus modelkan. Ayat 37 Matius 26. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka catat ya, mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saya tulis pakai huruf besar. Kenapa? Supaya fokusnya Yesus menjadi fokus Anda. Yang difokusin bukan masalahnya. Masalah bisa silih berganti melalui orang sekitar Anda yang paling dekat. Seperti John Bevere berkata di bukunya The Bait of Satan. Gak mungkin Anda bisa tidak pahit dan tidak benci kalau Anda tidak disakiti melalui orang yang paling dekat sama Anda. Kalau tidak, ujian imannya bohong. Jadi siap-siap. Orang yang Anda setia, yang kompak-kompakan tuh ya yal-yalan itu bisa suatu hari menjadi orang yang nusuk Anda. Seperti Yudas. Bisa jadi teman yang menyangkali aku gak kenal Anda. Seperti Simon bin Yunus. But then those are the people yang Yesus muridkan pribadi. Sampai Petrus bisa menjadi gembala yang paling manis dan penuh kasih. Dari penuh kesombongan, arogan, dan take matters into his own hand. Selalu menyelesaikan masalah di tangannya sendiri. Arogan sekali. Oke? Tapi pengecut sebetulnya. Insecure si Petrus itu. Dan dia ada maunya ikut Tuhan. Dia menjadi kaya raya. Karena Yesus yang diikutin itu produk yang gitu. Laku produknya. So dia senang. Waktu Yesus ngomong mengenai kematian. Wah, ditentang habis. Sampai di Getsemani. Yesus sudah memberi diri kepada Yudas. Tetap dia keluarin pedang. Sampai kupingnya Malkus. Sepupunya daripada saudaranya. Keponakannya daripada imam besar Kayafas. Putus. Di situ Yesus ambil. Dia lakukan mujizat. Petrus gak mau terima Yesus menderita. Dia udah ninggalin segala-galanya. Kamu mati, aku dapat apa? Malu dong aku sama keluarga aku pulang. Ternyata orang yang ikuti hilang. Dia gak mau. Dia belum tahu kenapa Yesus mesti pergi ke Kalvari. Padahal demi nyawa dia. Dan ayat 37, ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ngomong sama temennya, tapi juga jerit kepada Tuhan. Dia gak malu loh, kelemahan emosi dia kelihatan loh sama murid-murid barunya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Badannya gak kuat, ini jam 1 pagi loh. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. So, di tengah kemelut, di tengah badai, bisa gak jatuh dalam pencobaan? Bisa. Kalau apa? Tidak berjaga-jaga, tidak berdoa. Alias ini day by day-nya tidak dihidupin sama sekali. Ini beban. Saya kasih tahu ya, emang gak nyaman lakukan ini. Tapi hasilnya luar biasa nyamannya. Karena saya mengalami hasilnya.
Saya nggak fokus ke journey-nya, perjalanannya, ke prosesnya. Saya breakthrough. So follow me. This is the way. Oke. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. So Mark ini catat, daging kita ini lemah. Manusia lama kita. Karena penuh nafsu. Lebih enak bobo. Lebih enak ketiduran, lebih enak makan, lebih enak kabur daripada harus memproses emosinya ini. Aku rasa sedih, gentar, hatiku sedih, mau mati rasanya. Yesus menunjuk, mengeluarkan pada Anda, kita semua, perasaannya dia. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Di sini dia berjuang, belajar namanya berserah. Aduh, berserah tuh nggak gampang. To finish well nggak gampang, but it's doable. Dan ketika ia kembali pula, dia mendapati Simon bin Yunus ini dan Yohanes sedang tidur berat sekali, matanya benar-benar heavy. Lalu ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah. Ada waktu untuk berjaga-jaga, berlutut, berjerit kepada Bapa. Ada waktunya istirahat. Everything has time. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba. The time has come. Bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku udah dekat. Yesus itu memberi diri loh. Nah, Yesus alami kemelut emosi. Betul kan? Gentar, sedih, mau mati rasanya. Dipenuhi kedukaan yang berat. Sampai mau mati rasanya. How do you feel? Bagaimana perasaanmu waktu Anda mengalami kehilangan? Meninggalnya saudara yang terkasih di keluarga Anda, meninggalnya orang tua Anda, hancurnya bisnis Anda, meninggalnya pegawai kesayangan Anda, ketabrakan, everything. Yang difokusin itu emosimu. Lihat kondisi emosimu. Yesus melihat kondisi gentar, sedih, mau mati rasanya, jatuh sampai mukanya tuh ke tanah. Tercetak. Dan dia berdoa 3 jam loh, tersungkur seperti itu. Dan Anda lihat di sini, Allah Bapaknya memberi jawaban apa ke dia? No. Cawan ini memang harus kau minum. You cannot get away with it. Kepada permohonan Tuhan Yesus, Allah berkata, no. Dan dia ambil cawan itu. So kita mau mengikuti Yesus, the way, ke dalam kehidupan kebangkitannya. So that we live in the resurrection power, kayak Rasul Paulus di Filipi 3. What I desire, apa yang ku inginkan. Aku mau menjadi serupa dengan kematiannya. Mayoritas kalian maunya ikut pada kehidupannya. Ini kematiannya. Aku mau satu dalam kematiannya, supaya aku mengalami kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kalau Anda nggak bisa serupa dengan Yesus dalam kematiannya, bagaimana serupa dengan Yesus dalam kehidupannya? Tidak ada kuasa kebangkitan tanpa ada kematian dulu dong. Sesuatu mesti mati, nyawa kita mesti mati, daging kita mesti mati, baru kuasa kebangkitan bisa bekerja. Okay? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi hal ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kita perhatikan baik-baik. Apakah Anda siap dan bersedia dengan penuh antusiasme untuk mengikuti jalannya Yesus? Because He is the way. Ke dalam taman Getsemani. Supaya mendapat kuasa kebangkitan, Getsemani mesti dilewati. Alias tempat kematian daging. Apa sih artinya bagi diri Anda untuk berdoa seperti manusia Yesus? Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ingat ya,
Maka Kristenan adalah perjalanan rohani mengikut Yesus ya. It's a journey. Bukan an event. Jadi di kerajaan surga ini tidak ada event organizer. Yang ada adalah orang-orang percaya Yesus yang berada di jalannya Yesus. Lihat di Matius 4 ayat 19. Kekristenan ini basisnya di undangannya Yesus sih. Anda merasa berharga gak sih kalau Anda mendapat undangan Yesus? You should. Yesus berkata di Matius 4 ayat 19 kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Come, follow me and I will transform you to be fishers of men. Tapi kan mereka kan belum lahir baru karena Yesus masih di bumi kan. Nah, dan hubungan sama orang tuanya kan belum terputus sekali, dan Yesusnya itu berada di kayu salib, berada di kematian itu. Mamanya ada di bawah nonton loh sama Yohanes, dan dia masih ngomong, jaga ibu, ini ibumu. Saya kagum sekali, udah sedih mau mati, stres, darah keluar dari pembuluh keringetnya ya, sampai dia bisa dengan emosi kemul dia masih bisa kasih pesan ke Yohanes, murid yang dikasihnya, dia kasih, ini ibumu ya, jagai dia. Lumayan, luar biasa. Apakah Anda mau antusiastik sekali nih sampai ikut Yesus sampai ke kayu salib, dan oleh kasih karunia-Nya pimpin Anda kepada kehidupan kebangkitan yang kuasanya? Kalau dipimpin Roh Kudus ke kuasa kebangkitan Yesus dan kepada kuat kuasanya. Kalau kita ngomong mengenai salib Kristus, ini kita belajar ya dari day by days. Kalau kita belajar mengenai salib Kristus, ternyata Anda hanya bisa mengalami kehidupan Yesus kalau kuasa kebangkitannya, kalau Anda sudah mengalami kematian dari keakuan, kedagingan. Salib itu selalu menjadi pusat daripada hubungan kita dengan Yesus. Gak ada orang bergaul dengan Allah, gak ada hubungan sama Yesus di kayu salib, gak mungkin. Kayak Yakub di Sungai Yabok bergulat dengan Tuhan sampai terpeletok panggulnya. Nama tempat itu dikasih nama Peniel. Semua yang Yakub alami di Sungai Yabok itu, dia bergulat sampai fajar, dia bilang, kau gak akan pergi sampai kau berkati aku dulu. Yakub itu hari itu mesti ketemu kakak kembar yang dia tipu toh, dan kembali berjumpa untuk berdamai. Apakah mereka berdamai? Untuk sementara ya, tapi saudaranya masih belum mau untuk meninggalkan, tapi dia mau menemani dan melihat apa yang terjadi di tempat titik kematian itu. You know, kematian daging itu real dan selalu lewat seseorang. Di situ respon Anda mau mati daging atau mau reaktif. Semakin Anda reaktif, semakin ditunda, semakin panjang. Seperti orang Israel muter-muter di padang gurun. Karena selalu mau membenarkan diri, selalu menegakkan keadilan sendiri, dan Anda mau nyalain orang atau ngutukin diri sendiri, self pity party, dan menjadi victim mentality. Kalau orang kayak begini nggak bisa ketemu kuasa kebangkitan Tuhan karena nggak mau mati. Padahal kekristenan kita tidak ada artinya tanpa kita hidup dipenuhi kuasa kebangkitan. Oke. Nah, salib adalah tempat kita mati dan kita pergi ke salib setiap hari. Ini nggak mudah. Day by day membawa Anda ke kaki salib. Pada waktu Anda ikut Yesus dan Yesus ajak Anda ke pesta, tentu Anda mau. Oke, pasti kita ikut Kristus kemana aja kita disuruh pergi dong. Kalau ke pesta, di mana air berubah menjadi anggur, pesta kain pertama di Kana. Ke pantai yang bersinar terang, di mana Yesus berkhotbah dari sebuah kapal. Tetapi di salib, datang ke fisik salib gitu di rumah gitu. Ada bayangan nggak Anda? Ini adalah undangan ke setiap pribadi yang sangat menakutkan. Jadi ini bisa trauma orang baca ini. Ini adalah undangan untuk berjalan sendirian. Jadi dari jenis pertanyaan Anda bisa tahu penulisnya tuh orangnya kayak apa. Apa dia sedang menghadapi
penyelesaian keluarga, ataukah dia sedang berjalan di dalam situasi yang menakutkan. Apakah dia mau mati, mau berserah pada Tuhan, atau mau berjuang sendiri? So, Anda bisa pergi ke pantai seperti Yesus khotbah di tepi pantai di kapalnya si Petrus. Tapi kalau Anda dibanyak ke salib gimana ya? Ada bayangan nggak ya? Ini adalah undangan ke setiap pribadi yang sangat menakutkan banyak orang Kristen. Belum siap. Ini adalah undangan untuk berjalan sendirian. To walk alone. Tapi Anda melihat, apa yang Anda lihat? Anda melihat ada tanda salibnya. Penderitaan mengurangi kita sampai kita tidak ada apa-apanya. Nah, ini saya mau bagikan kepada Anda ya. Bahwa untuk betul-betul hidup mati daging itu, kita tuh betul-betul mesti ikut jalurnya Tuhan sampai benar-benar mati rasa. Tapi bukan karena obat penenang. Oke. Nah, Anda akan dibawa ke dalam tempat di mana kehidupan Anda itu dibikin gak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, ya habis-habisan, benar-benar mati artinya. Soren Kierkegaard berkata, God creates everything out of nothing. And everything which God is to use, his first reaction is reduced to nothing. And to be reduced to nothing is to be dragged to the foot of the cross. This is a severe mercy. Ini belas kasihan diperoleh dengan mengerikan sekali. Dengan baik-baik ya. God creates everything out of nothing. Allah menciptakan sesuatu dari sesuatu. Dan sesuatu ini nggak ada apa-apanya. And everything which God is to use, apapun yang Allah bisa pakai, dia pertama-tama akan kurangi. Sampai nggak ada apa-apa dulu. And to be reduced and nothing is not to be dragged to the foot of the cross. Jadi kalau Anda dibikin gak ada apa-apa sampai lembah kekelaman sampai habis, Anda lari di kaki salibnya Yesus. Di situ tempat Anda mati. Karena kalau Anda gak mati, Anda gak menikmati hidup kehidupan berkelimpahan. Setiap penderitaan yang memaksa kita ke lutut kita di kaki dari salib di Kalvari, kita mati dari kedagingan kita. So the cross, the foot of the cross is the best place to be. Karena ada divine exchange yang sifat-sifat Anda yang lama dibuang atas kemauan Anda. Sifat barunya dalam Kristus masuk. Di kaki salib ini tidak mungkin bisa bertahan loh untuk jangka waktu yang lama. Tanpa melepaskan kesombongan kita dan keamarahan kita. So saya ulangi ya. Di kayu salib ini kita nggak mungkin bisa bertahan loh. Untuk jangka waktu yang lama. Tanpa melepaskan kesombongan dan keangkuhan dan amarah. Jadi di Getsemani ini, di Getsemani Anda ya, Anda akan mengalami mimpi-mimpi waktu muda. Mimpi-mimpi besar apapun yang Tuhan taruh. Jangan GR. Bahkan Tuhan bisa minta tanda jadinya aja. Mau 5.000 rupiah, mau 50.000 terserah. Nah, waktu itulah kesombongan kita, amarah kita tuh dilepaskan. Dari mimpi-mimpi dan keinginan-keinginan pribadi kita. Sebagai gantinya, Allah Bapa mengimpartasikan kuasanya dan pengharapannya. So, saya ulangi sekali lagi. Di kaki salib. Kalau Anda mengalami kehilangan kedukaan yang berat, datang lari ke kayu salib. Kita tidak mungkin bisa bertahan untuk jangka waktu lama sendiri tanpa salib Kristus. Yang lama tanpa melepaskan kesombongan dan kehadiran. Melepaskan mimpi-mimpi dan keinginan pribadi kita. Gantinya adalah kuasanya dan pengharapan abadinya. Dalam Tuhan ada abadi hope. Dengan cara apa sih Allah membawa kita ke lutut kita di hadapan Tuhan? Melalui apa saudara? Kesulitan. Melalui kemerosotan. Ini setback ya. Melalui kemunduran dalam hidup Anda. Kalau Anda udah off focus, merosot rohaninya, dan mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang. Di situ Anda akan berlutut dan Anda akan mengalami yang namanya melihat kesombongan, amarah, sedih, takut, segala macam emosi akan keluar di situ. Ini loh cara Allah Bapa di keluarganya Yesus. This is the way.
Kalau Anda mengalami kesulitan saat ini, buka buku Ayub. Anda akan mengalami persis kayak Ayub. Dan Anda akan mengalami kemerosotan dan kemunduran dalam hidup Anda. Kalau Anda sudah mengalami ini, Anda mencapai titik mati daging. Kalau Anda mati daging Anda lagi day by day, Roh Kudus hadir, kuasa kebangkitan Allah hadir, akan bangkitin Anda semua. Sehingga Anda pakai ciptaan baru. Sehingga emosi-emosi yang gak sehat yang bicara mengenai kondisi yang jemaat yang begini-begini hanyut terhilang. Kita fokus ke Tuhan. Dengan daging gak tahu lagi mesti ngapain, tapi hanya nyerah. Somehow ada kekuatan di dalam batin yang bisa bikin it is under control. Jadi buat saya waktu saya mengalami tantangan berat seperti ini, saya izinkan di pagi hari subuh, di malam hari di mana saya sediakan hanya untuk berdiam di kaki Tuhan, menanti Tuhan. Itu lagi matiin daging loh tuh. Dan melihat kuasa kebangkitannya bekerja di kita. So saya mau kasih tahu pada Anda, pada waktu Anda digeret, diseret di lutut kaki salib, what's happening to you? Apa yang mesti Anda lakukan? Anda tiru Yesus? Tiru Ayub, bagaimana Anda menghadapi kehilangan besar dan kedukaan besar karena shock. Itu ada film dulu sekali namanya Ordinary People, di mana sebuah keluarga memiliki 2 putra. Putranya berdua pergi sailing atau canoeing. Yang putra sulungnya meninggal, tidak diketemukan. Putra bungsunya secara nggak langsung disalin orang tuanya sampai masuk rumah sakit jiwa karena mental health-nya terganggu. Dia terkondem terus. Orang tuanya tidak memproses kehilangan dan kedukaan itu. Sampai maminya udah putus hubungan sama suaminya dan berdiam diri di kamar. Dia mau bikin supaya kematian putra sulungnya ini stop di sini dan dia akan kembali lagi dan dia praktekkan emosinya, tapi dia nggak proses emosinya sampai ditanya suaminya, sampai hubungan suami istri, komunikasi sampai mati total. Karena tiap kali suaminya ngomong mengenai anak yang meninggal, dia bilang jangan ngomong, jangan ngomong, jangan ngomong. Dan dia matiin perasaannya. Anda hati-hati ya, kalau Anda sampai matiin rasamu atau mati rasa, Anda bukan manusia. Kenapa kok tadi saya keluarkan ayat dari Matius 26? Tentang Yesus. Kenapa kok dia berkata, aku rasanya mau mati, aku sedih sekali. Kenapa kok ini sampai ditulis seperti ini? Kenapa kok Yesus tidur di buritan kok ditulis? Kenapa kok Yesus di Lukas 22 sampai jatuh tersungkur, muka tuh sampai di tanah 3 jam, 3 kali 1 jam dia jatuh, muka kotor sampai berdarah di peluhnya. Kenapa kok Alkitab Yesus punya perkataan mengenai kondisi emosinya kok sampai ditulis? Itu kenapa? Itu menunjukkan Anda serupa Allah atau Yesus serupa kita. Walau dia anak Allah, tapi dia manusia sempurna. Dia persembahkan doa dan ratap tangis yang keras. Di Getsemani itu Ibrani 5:7. Anda kalau mengalami kehilangan kedukaan berat, saja lepas saja. Toh ke Tuhan. Itulah kitab Mazmur. Integrasikan aja emosi yang meluap kayak si Ayub gitu loh. Ya, dia teriak, akhirnya dia ngomong dengan hati, dengan ya Ayub 7 ayat 11. Aduh, dengan kepedihan, sakitnya ini luar biasa. Aku jerit, kan sakitnya di emosi. Badan ini, Petrus Kasiro berkata, adalah nabi yang keras nubuatannya. Kalau badan sampai sakit, badan sampai gelisah, itu artinya, Anda mau tahu, Tuhan udah ngomong, you have a limit, you're not God, Anda bukan Allah. Kalau Anda sadar Anda bukan Allah, Anda terima keterbatasan manusiawi Anda. Anda mau tahu, itu Anda mendapat berkat yang terselubung. Berkat apa? Anda bisa teriak sama Tuhan. Anda bisa terima iman. Anda bisa ketemu Tuhan di tempat itu. Kalau merasa mampu terus, bagaimana ketemu Tuhan? Tapi kalau sampai rasa udah habis-habisan, Anda ketemu Tuhan. Jadi tempat kegelapan, tempat yang paling ngeri, itu tempat yang paling indah ketemu Tuhan. Jangan berdebat sama orang yang bikin Anda ngalami kegelapan.
So saya mau kasih tahu pada Anda, kalau Anda ikutin Ayub cara memproses kehilangan, kesedihan, kedukaan, sampai menyeret dia di lututnya, sampai jerit setengah mati. Ya, tahu Anda si Ayub itu menjerit dari berapa pasal? Ayub 3 loh, sampai Ayub 37. Sampai Allah berbicara sama dia. Kamu di mana sih waktu aku menaruh langit, bumi, dasar bumi? Waktu dia marah-marah, dia mengeluh kepedihannya. Allah tuh gak ngomong gini loh. Gak apa-apa. Kamu gini gak apa-apa. No, Allah berkata, emang kamu ngomong-ngomong sini, ngomel-ngomel tentang hidupmu. Tapi Ayub gak pernah nyalain Tuhan loh. Dia nyalain situasi hidupnya bagaimana. Tapi dia gak ngutukin Allah loh. Beda sama istrinya loh. Allah datang, kamu ngomong apa sih Yub? Waktu dia ketemu Tuhan, Allah berkata, kamu ngomong apa? Jangan tambah-tambah kata tentang aku loh. Ayub tutup mulut, nyesel ngomongnya ngawur. Dia bilang, aku buang semua perkataanku tentang situasiku. Dan aku nyembah, tapi nyembah dari kesakitan kepada Allah, aku nyembah. Ternyata sekarang aku baru sadar, aku dulu itu cuma dengar mengenai Tuhan dari orang, dari khotbah. Hari ini, aku melihat Tuhan. Penderitaan untuk tempat ketemu Tuhan. Kalau nggak ada penderitaan nggak ketemu Tuhan, jangan membenci penderitaan. So saya mau menutup di sini dengan mengatakan kepada Anda, Ayub itu teladan luar biasa bagi kita loh. Yesus teladan luar biasa bagi kita. Belajar, jangan di tengah-tengah COVID ini jangan benci penderitaan, malah buku-buku penderitaan kayak ratapan, buku Ayub itu malah ditutup, justru dibuka. Anda bingung kan pakai Mazmur, justru itu buku orang menderita. Di mana penderitaan emosinya itu digabung, digandeng dengan iman di dalam Tuhan. Jangan ninggalin Tuhan justru. Nah, Ayub itu menunjukkan kalau kita betul-betul anak Allah, menjadi bagian keluarganya Yesus. Anda berdukanya kayak Ayub. Itu berduka ala keluarganya Yesus. Oke, nggak peduli Anda dari keluarga suku bangsa apa, bahasa apa, ekonomi kayak apa, suku apa, jenis kelamin apa, nggak peduli. Ikuti berduka ala keluarganya Yesus yang digambarkan Ayub. Atau digambarkan Yesus sendiri di Matius 26. Dia memberi teladan kepada kita semua tentang 5 tahap. Ini buat hari Sabtu ya. 5 tahap berbeda yang ada di Alkitab bagaimana memproses kedukaan. Anda kalau ke counselor, Anda kalau ke psikolog, Anda cuma bisa ngomong ke orang 50% aja Anda prosesnya. Kalau kayak Ayub 100% disembuhkan. Bahkan dipulihkan keadaan Anda semuanya. Oke. Nah, Anda akan ini perjalanan iman. Semua ini perjalanan iman, spiritual pilgrimage. Oke. Anda berjalan sama Tuhan seperti ini. Dan ini sangat penting karena ini bagian pemuritan. Oke, jadi kalau pemuritan itu bukan bagaimana bersaksi, berkhotbah, menangin jiwa. Anda nggak bisa bersaksi kalau batinmu, hatimu tuh banyak luka kepahitan, banyak kesedihan. Jangan, nggak bisa bersaksi kayak begitu. Ini sangat penting dalam perjalanan kita mengikuti Yesus. Ingat ya, ikut Yesus lebih penting daripada mencatatkan firman-firman. Ini merupakan cara baru yang radikal bagi Anda dan saya. So Anda siap nggak mengikuti jalannya Yesus? Kita lanjutin di Sabtu ya, jam 12 ya. Kita berjumpa kembali. Oke, Pak Teguh, Mary Lumban Tobing, Ibu Ratna, kita berdoa ya. Oh wonderful Lord Jesus. Buat kami tidak bermusuhan dengan Tuhan saat kami mengalami kehilangan yang berarti, kedukaan yang besar. Tapi kami mau proses kedukaan cara keluarganya Yesus. Yang menghasilkan suatu new beginning, awal yang baru. Lord, buat kami mengerti tahapannya Ayub. Kami mau belajar. Sekarang buat umatmu sadar bahwa penderitaan adalah bagian perjalanan iman kami. Di mana Tuhan memuridkan kami dan untuk membawa pada kedewasaan rohani. Buat kami mengerti ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Semua pembelajar Bible ini akan mengalami breakthrough di 2022. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Amin. Thank you and God bless you. Sampai jumpa kembali. Pak Jayadi, Ibu Nur Tambunan, God bless you. Bye.